Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kudus dan kekal, kami bersyukur atas hari yang baru ini. Engkau mengantar kami memasuki hari Minggu, pesta pembaptisan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu. Kami mohon bukalah hati dan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya, dan semoga oleh bimbingan Roh-Mu yang kudus, kami mampu menjadikan sabda-Mu menjadi terang di jalan hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, bersama Dika dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih Yom Yep Mom. Pada hari ini, hari Minggu terakhir masa Natal, kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Sebagaimana yang dilukiskan oleh bacaan-bacaan suci, terutama bacaan Injil yang barusan kita dengar, Yesus datang dari Galilea ke Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan untuk dibaptis. Tetapi Yohanes mencegah dia dan berkata, "Bukankah aku yang harus dibaptis olehmu? Dan kenapa engkau datang kepadaku?" Tetapi Yesus menyampaikan kepada Yohanes tentang latar belakang, alasan ia datang untuk dibaptis. Bahwa ia datang untuk dibaptis untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Sekian sering kita pasti bertanya, kenapa Tuhan harus dibaptis? Bukankah Dia anak Allah? Memang benar, Yesus adalah Tuhan dan anak Allah. Namun anak Allah yang pada mulanya adalah Sabda, Logos, telah berinkarnasi menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita manusia. Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Sebagai anak Allah sekaligus manusia, Yesus harus mengikuti kehendak Allah Bapanya dan tradisi yang lazim dalam budaya kehidupan manusia di zamannya. Injil pun melukiskan bahwa pada hari ke-8 Yesus disunat menurut tradisi hukum Taurat. Sunat ini juga disebut juga sebagai sunat Abraham. Bahwa Yesus dibaptis bukan berarti Yesus berdosa atau Yesus lahir dalam keadaan dosa. Bukan.
Yesus memberi dirinya dibaptis untuk menggenapi kehendak Bapanya. Dan pada hari Yesus dibaptis, saat ia keluar dari air, Roh Allah turun ke atas Yesus dalam wujud seekor burung merpati. Dan terdengarlah suara dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Peristiwa Sungai Yordan membenarkan dan menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam bacaan pertama yang barusan kita dengar. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Allah menetapkan Yesus sebagai orang pilihan dan kepercayaannya, dan kepadanya Allah mencurahkan rohnya. Pencurahan roh dalam peristiwa pembaptisan Yesus sekaligus memberi mandat perutusan kepada Yesus untuk menyampaikan kabar gembira kepada para bangsa. Karena setelah dibaptis Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah 40 hari di padang gurun, Yesus tampil di Galilea untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pembaptisan Yesus dimaknai sebagai hari perutusannya. Pembaptisan Yesus dimaknai sebagai hari yang diproklamirkan oleh Allah bahwa Yesus adalah putranya yang datang untuk membuka tali belenggu dosa manusia, agar manusia kembali menjadi anak-anak Allah. Bagi kita orang-orang Katolik, kita kaum terbaptis, kita pun memaknai baptisan kita. Setiap kali kita merayakan Paskah, pastinya kita membaharui janji pembaptisan kita. Pembaptisan kita maknai sebagai perutusan. Pembaptisan kita maknai sebagai sebuah tugas yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar pada sakramen yang telah kita terima untuk memperoleh kartu atau surat pembaptisan, tetapi pembaptisan yang telah kita terima itu mesti kita bumikan. Kita menghadirkannya dalam kontekstual kehidupan kita setiap hari. Hadir menjadi terang, hadir membawa sukacita dan kegembiraan, hadir untuk memberi kenyamanan, ketenangan bagi semua orang. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Yum Yep Mum.